Halo warga YouTube, apa kabar? Semoga kalian sehat semua, lalu dijauhkan dari segala macam virus, apalagi yang minggu-minggu ini yang sering beredar minggu ini virus Ura, kan? С Днем Великой Победы! Ура! Lagi ada perang Rusia Ukraina ya. Oke lah, kita langsung pada intinya, pada inti gue mau sedikit menjelaskan tentang street photography, harus izin apa enggak gitu kan. Tapi ini sepengalaman gue ya, versi gue aja nih. Selama gue bikin konten street photography POV udah 62 episode, berarti 60 lokasi ya. Kayaknya ya, sekitar 50-an lokasi lah. Kan ada salah satu lokasi yang sama, cuman bedanya beda situasi, ada yang siang ada yang malam. Jadi inti daripada inti kan, street photography ini atau fotografi jalanan kan lagi banyak digandrungi kan para remaja, apalagi pas musim corona ini kan 2020, jadi banyak yang hobi fotografi nggak dadakan juga sih, tiba-tiba, mungkin juga bisa tiba-tiba atau dadakan, atau hobi lama muncul kembali. Jadi kan jadi semakin banyak kan yang mencoba mulai lagi dari nol, atau yang udah lama. Mungkin street fotografi ini ya banyak digandrungi, salah satunya ya gue sendiri ya guys ya. Jadi kalau gue sih lumayan udah lama, 2016 mungkin 2016-2017 gue udah mulai suka street fotografi. Berawal dari stage fotografi, jadi gue besar dan tumbuh di stage fotografi, tapi banting setir ke street fotografi. Kalau soal stage fotografi nanti akan dibahas di lain waktu atau episode lain. Jadi hari ini gue akan membahas sedikit kali ya, versi gue aja kali ya, pengalaman lah tentang street fotografi, harus izin apa enggak gitu kan. Pada dasarnya kan street fotografi adalah kan suatu kegiatan memotret baik objek maupun subjek dalam keadaan candid atau ketidakaturan gitu, chaos dalam ruang publik. Jadi nggak ada aturannya gitu, kayak candid aja gitu, kayak apa yang lu lihat di depan itulah yang lu foto. Itu kalau mau belajar peka ya dalam melihat situasi di sekitar. Jadi kalau gue ya guys ya, ketika gue berkunjung maupun itu ke tempat yang sudah gue kunjungi atau belum, biasanya gue meraba atau melihat situasi sikon kayak gimana nih ambience-nya, atau orang-orang di sekitar, atau orang-orang pedagang di sekitar, atau orang-orang yang lagi mangkal atau ojol atau apapun itu. Kita lihat situasinya atau lihat auranya, apakah lagi suntuk atau lagi happy, kan kita nggak tahu tuh perasaan orang kayak gimana. Jadi kalau mau candid, kalian harus lihat mimik mukanya si orang-orang di sekitar kita nih. Jadi jangan main asal jepret. Boleh main asal jepret, tapi asal jepretnya apa dulu ya kan ya guys ya. Kalau emang tujuan awalnya mau candid ya kita lihat sesakma dulu gitu loh, orang-orang di sekitar. Jangan main asal jepret nanti tiba-tiba disentil, kan gak enak. Mungkin paling bener tuh emang kita harus lihat sikonnya, orang-orangnya, jadi supaya kita nggak kaget jika nanti ditegur. Sebenarnya yang lebih menarik dari genre street photography ini atau fotografi jalanan, menurut gua kita dapat motret dalam keadaan chaos gitu kan. Dalam keadaan chaos dalam artian kita tidak bisa mengatur segala hal yang ada di sekeliling kita ya kan ya. Beda kalau saat kita motret model atau produk, bisa kita atur dengan sesuka kita, dengan gaya ya kan, sedemikian rupa ya guys. Beda dengan itu street fotografi. Jadi itu dia mungkin pondasi menurut gue, ya itu, lihat dulu sekeliling kita, lihat dulu orang-orangnya seperti apa. Jangan main asal jepret. Kalau asal jepret boleh sebagai pemanasan lah, buat manasin lengan biar nggak kaku gitu. Jadi ya pondasi kita tuh emang harus kepekaan dilatih paling utama menurut versi gua yang selama ini bikin konten street photography POV ya kan. Selama ini gue bikin konten street photography tuh belum pernah diomelin sih.
sama warga lokal atau orang di sekitar. Kalau ditegur iya sama security, tapi kalau warga lokal belum pernah diomelin atau ditegur gitu. Iya belum pernah. Alhamdulillah sih belum pernah, tapi jangan sampai sih. Tapi kan semakin kita semakin kita sering ekspor, semakin kita akan terbiasa. Jadi bisa karena terbiasa gitu loh. Jadi semakin kalian sering hunting, pasti akan terbawa dengan gitunya loh. Akan mengalir secara tidak sadar, kita akan luas gitu. Semakin kita hunting akan semakin luas pekaannya, instingnya dalam melihat kepekaan atau melihat momen di sekitar. Jadi nggak asal main jepret aja, cuman jepret tapi momennya berasa gitu loh di setiap foto gitu. Tapi etika sebelum memotret itu dijadikan catatan lagi ya buat para kang foto jalanan atau street photographer untuk memulai sesimpel ini simpelnya kayak kita mengayunkan atau menggoyangkan kamera sebagai sinyal kalau kita tuh mau motret nih ke objek yang berlawanan, objek yang ada di depan kita. Itu mengayunkan itu kayak seperti kita ngasih sinyal, wah kayaknya gue bakal dipotret nih, misalkan gue jadi orang yang akan jadi objek foto yang gak dikenal gitu. Ya udah gitu. Atau sesimpel minta izin. Cuman menurut gue ya guys ya, kalau soal minta izin ini kayak paradoksial kayak berlawanan gitu loh guys dengan konsep street photography, berlawanan dengan street photography itu sendiri. Jadi tapi menurut gue ya guys ya, kalau soal minta izin itu kayak ini paradoksial berlawanan gitu loh dengan konsep fotografi jalanan itu sendiri ya guys ya. Jadi karena dengan kita minta izin terlebih dahulu untuk motret, jadi objek atau orang ini akan terlihat tidak dengan realistis gitu. Bedanya kalau kita tujuan awalnya mau foto stranger kan, itu memang di awal kita harus saling izin kan. Apa yang ada di depan kita menarik, kita samperin, kita minta izin, boleh nggak kita foto. Itu stranger photography itu kayak bersinambung dengan fashion sih. Kalau aku lihat yang di Jepang tuh kayak fotografer atau kreator di Jepang tuh kan ada tuh, gue ngeliat kalau nggak di channelnya siapa Jessica gitu. You find the person. Wait, who? Oh my God, I'm gonna get rejected by an old lady. What did you say? Wait, that's you. No problem. She's cute. She's spoken English. I was rejected by the elderly. That's never happened. Yeah. That's new for me. Who would have thought that little Jazz gets rejected more than the very strong, masculine, bearded man? Honestly, expect the unexpected. It's showtime. Okay. We're just gonna be walking casually. Watashi wa shashinka desu. Shashin o totemo ii desu ka? See right there? Stranger photographer di Jepang kayaknya gitu sih, minta izin ketika ada yang menarik outfitnya atau fashionnya kita foto gitu. Jadi kayaknya gitu sih jika beda dengan minta izin dengan nggak minta izin cuma udah konsep yang berbeda. Kayak menurut gua ya kayaknya sih kayak gitu. Tadi kan seperti yang tadi sebelumnya gua bilang, karena ketika kita minta izin terlebih dahulu, objek akan terlihat kaku dan tidak realistis gitu loh. Kita tidak luas gitu loh objeknya. Coba kalau kita candid, pasti momennya candid kita tentukan aja momennya, kita tahan, tinggal jepret. Tinggal menentukan momen aja kalau candid kan. Itu kalau ya gitu aja sih. Semoga apa yang tadi dijelaskan semoga bisa dimengerti. Jika ada poin-poin gue yang kurang, bisa kalian tulis di komentar atau kalian bisa ada tambahan masukan soal street photography izin atau tidak. Kalian boleh tulis di komen. Segitu aja video singkat kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.